Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,46% ke angka 6.844. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya masih naik 56% lebih. Dan saat ini secara teknikal sudah mulai mencoba untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMRA. Saham SMRA hari ini naik 2% lebih ke harga 580. Bisa kita lihat, kenaikan ini membuat SMRA berada tepat di resisten 580 karena harga ini sebelumnya merupakan support dari saham SMRA dan di atasnya ada resisten EMA 150 di sekitar 585. Jadi memang sebelum berhasil terkonfirmasi break garis EMA 150, SMRA belum terkonfirmasi uptrend. Tapi bisa kita lihat, dalam satu bulan terakhir ini SMRA sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya sempat mengetes support psikologis di harga 500, lalu bisa kita lihat SMRA pelan-pelan mulai bergerak naik dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Sehingga saat ini garis EMA 50 di harga 560 sudah berubah menjadi supportnya. Ya, walaupun gagal break garis EMA 150, selama masih kuat di atas garis EMA 50, saya lihat SMRA trennya akan membaik. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat hari ini kalau pemberitaan bahwa laba SMRA melesat 55% lebih di kuartal 1 tahun 2023. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga 2 hari terakhir sampai 3 hari terakhir terlihat masih masuk akumulasi. Jadi SMRA saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik mengetas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 550 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 1 minggu ke depan SMRA masih kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan entry di harga sekarang walaupun di harga atas karena SMRA apabila gagal break ada potensi kembali turun ke garis EMA 50. Jadi sebaiknya wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Sekarang saya akan coba analisa saham GoTo yang juga 1 minggu terakhir ini mulai terlihat bergerak naik. Jadi GoTo bisa kita lihat saat ini sudah naik kembali di atas harga 100 yang sebelum merupakan resisten psikologisnya. Sempat turun kembali ke harga 100 dan bisa kita lihat setelah menyentuh kembali harga 100, GoTo masih bisa naik dan hari ini naik 9% ke 109. Dan kenaikan hari ini membuat GoTo kembali mengetes garis resisten di harga 110 dan saat ini tepat di garis EMA 50. Jadi GoTo menarik untuk dipantau apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 1 minggu ke depan, GoTo trennya akan mulai membaik kembali. Dan garis EMA CD saat ini juga mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di sekitar harga 100, saat ini menurut saya masih bisa hold terus selama harga 100 tidak terlewati atau swing trade bisa take profit apabila ternyata GoTo masih kesulitan untuk naik di atas harga 110. Apabila masih gagal break harga 110, bisa pertimbangkan take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di harga 100 untuk re-entry kembali. Dan untuk yang baru mau entry, menurut saya masih bisa pantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 110, apabila berhasil break harga 110, GoTo akan mulai bergerak naik, secara tren akan mulai membaik dan ada potensi saya lihat menuju harga 120. Jadi saat ini yang belum entry wait and see, tapi GoTo menurut saya layak masuk watchlist untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Nah selanjutnya EMTK bisa kita lihat secara tren memang masih bergerak downtrend, tapi hari ini naik 2% lebih ke 695.
Jadi secara tren bisa kita lihat EMTK bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat rebound tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan ingat, walaupun hari ini naik 2% lebih, ini sebenarnya tidak menandakan apa-apa. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara setelah 1 minggu terakhir ini terus bergerak turun. Dan paling aman apabila mau entry menurut saya adalah tunggu MTK berhasil naik di atas 730. Apabila berhasil naik di atas 730 secara technical, candlenya akan mulai membaik. Jadi secara trend akan mulai membaik. Minimal akan mulai bergerak sideways. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy di sekitar harga 700 apabila EMTK berhasil naik di atas 700. Tapi saat ini menurut saya wait and see dulu karena kenaikan 2% lebih ini belum menandakan ada potensi untuk bangkit. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga malah ada distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham EMTK. Jadi ingat kenaikan 2% lebih ini harus hati-hati karena ada distribusi dan bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi apabila mau entry, wait and see dulu walaupun saat ini memang MTK harganya sudah sangat turun. Jadi sebelumnya masih berada di sekitar 1000-an, saat ini sudah turun sangat jauh ke sekitar 700. Tapi untuk entry paling aman bisa wait and see, bisa spekulatif buy apabila berhasil naik di atas 700 atau tunggu MTK berhasil naik di atas 730, baru secara tren akan mulai membaik, baru teman-teman ikutan entry. Tapi semua apabila mau entry harus punya trading plan yang jelas karena saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Selanjutnya saya coba analisa ESA juga yang sama, secara tren saat ini juga masih bergerak sangat downtrend dan 2 hari terakhir mencoba juga untuk bangkit. Jadi hari ini bisa kita lihat naik 0,8% ke harga 603, tapi candle hari ini bisa kita lihat menurut saya masih sangat jelek. Karena sempat dibuat naik sangat tinggi di atas 660 tapi pada saat penutupan kembali di bawah 650. Dan sebelumnya tempat turun tapi candlenya candle hijau. Tadi ingat bisa saja ini juga hanya kenaikan sementara. Sama seperti di sini bisa kita lihat turun sangat dalam. Saya sempat 2 hari candle hijau tapi tetap setelah itu masih melanjutkan penurunan. Karena secara tren ini masih bergerak sangat downtrend dan laporan keuangan kuartal 1 ESA juga masih kurang oke. Sehingga masih terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi ESA apabila mau entry saat ini menurut saya tetap paling aman wait and see dulu. Bisa coba tunggu kembali di 600 sampai 610 untuk coba entry dan spekulatif buy di sekitar harga ini. Dan ingat ini masih dekat dengan support, tapi apabila ternyata kita entry dan support 600 terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Dan untuk target take profit jangka pendek menurut saya bisa di sekitar 680 sampai harga 700. Jadi apabila kita entry di sekitar support berhasil naik dan berhasil menutupi gap yang terbentuk di harga 680 sampai 700 ini mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena memang ingat secara tren ini juga masih belum oke dan masih bergerak sangat downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.